Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah. Polri bersama TNI berkolaborasi dalam mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Personel TNI Polri melaksanakan perjalanan menggunakan kendaraan off-road ke daerah pedalaman di Kutai Barat, Kalimantan Timur untuk membagikan bantuan sosial masyarakat kurang mampu. Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Idul Adha 1445 Hijriah pada Senin 17 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi. Inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama di sore ini, Presiden Joko Widodo melaksanakan sholat Idul Adha di Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Jokowi didampingi keluarga dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Presiden Jokowi hadir mengenakan jas warna hitam dipadu kain sarung dan peci. Presiden berbaur bersama para jemaah sholat Idul Adha, sementara Ibu Negara Iriana dengan balutan mukena berwarna putih berada di saf perempuan. Rangkaian sholat Idul Adha di Simpang 5 berlangsung khusyuk, bertindak sebagai imam sholat yakni Kiai Haji Zainuri Ahmad, sementara yang menjadi khotib usai sholat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Usai sholat, warga langsung berusaha ke saf depan untuk berfoto bersama Jokowi. Warga terlihat antusias dan Presiden yang dijaga Pas Pampres melayani foto-foto dengan warga. Jokowi kemudian menyerahkan sapi jenis simental dengan berat 1,2 ton dan berusia sekitar 5 tahun ke Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah. Polri kembali melakukan pengamanan kawasan Masjid Istiqlal yang menjadi tempat pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan pada Senin pagi. Pengamanan dihadirkan oleh Polri bersama TNI untuk menjaga kondusivitas pelaksanaan sholat Idul Adha yang diikuti oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kepolisian bersama TNI berkolaborasi dalam mengamankan pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selain untuk keamanan, pengamanan juga dilakukan untuk memastikan terciptanya ketertiban sepanjang pelaksanaan sholat Idul Adha kenegaraan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam pengamanannya, Polri bertanggung jawab pada kondusivitas di Ring 2 dan 3 area Masjid Istiqlal. Sementara itu pada Ring 1, pengamanan sepenuhnya dilakukan oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Jadi hari ini saya Kapolsek Sawah Besar bersama dengan Bapak dan Ramil Sawah Besar melaksanakan kegiatan pengamanan Waskita RI 2 dan pengamanan sholat Idul Adha. Dalam kegiatan pengamanan hari ini kami berkolaborasi dengan Bapak dan Ramil terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sholat Idul Adha yang dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden. Untuk pengamanan sendiri, Polri menugaskan 250 personil gabungan dari Polda, Polres, Polsek, termasuk juga Polwan yang diperbantukan kepada Pas Pampres. Khususnya untuk Polri, kita melaksanakan di Ring 3 dan di Ring 2. Untuk di Ring 3, saya harus menjamin kelancaran dari para jamaah maupun VVIP yang
akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Itu dari kewilayahan khususnya dari TNI untuk kegiatan pengamanan Idul Adha hari ini, syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan aman. Dari mulai ring 3, rekan-rekan kepolisian terutama dari Lantas berkolaborasi dengan PM, Dishub untuk mensterilkan rute-rute RI2 atau VVIP yang akan melintasi menuju Masjid Istiqlal. Polri mengirimkan sebanyak 7 personel Polwan menjadi petugas pelayanan ibadah haji atau PPIH. Ketujuh Polwan ini bernaung di bawah Kementerian Agama untuk melayani dan mendampingi jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia. Salah satu Polwan yang bertugas bernama AKP Niswahwara Pratidina menceritakan pengalamannya saat bertugas. Salah satunya membantu jemaah haji yang mengalami kendala cuaca yang panas. Polisi wanita atau Polwan AKP Niswah menceritakan saat itu sedang bertugas di Masjid Nabawi Madinah. Cuaca di sana sekitar 45 sampai 46 derajat Celcius. Dan untuk mendinginkan cuaca, para petugas menyemprotkan air ke antrean jemaah calon haji yang masuk raudah. Di saat itulah ada seorang lansia pria yang terjatuh. AKP Niswah pun bersama petugas lainnya mengevakuasi lansia tersebut menggunakan kursi roda. AKP Niswah bersama tim kesehatan lainnya berusaha membuat lansia tersebut tetap sadar dengan memindahkannya ke tempat yang lebih teduh. Akhirnya setelah kesadaran lansia tersebut berangsur membaik, petugas meminta lansia itu dirawat ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Namun lansia itu bersikukuh untuk tetap masuk ke dalam raudah. Selain AKP Niswah, Polri juga mengutus anggota Polri lainnya sebagai petugas pelayanan ibadah haji atau PPIH di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya berasal dari Polda Gorontalo, yakni Ibtu Iswan Brandes. Untuk mengetahui bagaimana kisahnya selama bertugas di sana, kita telah terhubung melalui Zoom dengan Ibtu Iswan Brandes. Ibtu Iswan, selamat siang waktu Arab Saudi. Selamat siang, Bapak izin. Baik, Ibtu Iswan, prosesnya seperti apa hingga akhirnya Anda menjadi petugas haji tahun ini? Lewat penunjukan atau melalui proses pendaftaran terlebih dahulu? Prosesnya sangat panjang, Pak. Saya sejak 2020 mengimpikan hal ini karena posisi kami sudah sering tugas ke tempat-tempat kayak ke Papua dan sebagainya, tetapi kami punya impian untuk melayani Duifur Rahman ataupun jemaah yang memang benar-benar harus kita layani. Jadi kami karena dari 2021 ada persyaratan harus sudah haji ataupun umroh, sedangkan kami belum pernah haji dan umroh, jadi itulah yang membuat kami tidak masuk di proses untuk ikut tes. Tetapi berjalannya waktu, alhamdulillah karena persyaratan itu kemarin tidak ada lagi, jadi kami memang mengikuti proses tes sangat panjang dan alhamdulillah kami bisa masuk dari sekian banyak peserta, dan harapan kami memang ke depan insya Allah untuk tes-tes dibuat seperti ini agar supaya memang benar-benar penjaringan itu orang-orang yang mampu untuk meniatkan dirinya mengabdi, bukan meniatkan dirinya untuk diabdikan oleh orang lain. Baik, artinya ini pertama kalinya Anda menunaikan tugas sekaligus berkunjung seperti itu ke Tanah Suci ya, Ibtu Iswan? Pertama kali, baru kali ini kami bertugas ke Tanah Suci untuk melayani jemaah. Baik, tentunya Anda begitu bahagia dan juga excited, tapi sebetulnya sebagai anggota Polri yang ditugaskan sebagai PPIH, petugas haji di sana, tugas utama Anda di sana seperti apa, Ibtu Iswan? Tugas kami memang sejak kami ikut pelatihan di Jakarta, kita itu seluruhnya diberikan tanggung jawab untuk melayani seluruhnya, bukan hanya lansia, tetapi seluruhnya. Tapi pada prinsipnya kami difokuskan kepada lansia, tetapi secara tugas atau secara surat kami adalah ditugaskan sebagai kepala terminal yang ada di Jiyad di Arab Saudi. Akan tetapi dalam hal ini, walaupun kami ditugaskan sebagai terminal untuk mengatur perputaran jamaah, jangan sampai ada yang tidak sempat terjemput dan sebagainya, kami tetap melaksanakan pelayanan-pelayanan kepada lansia atau kepada jemaah yang sangat membutuhkan di terminal.
Baik, Ibtu Iswan, kami juga sedang menyaksikan video yang juga viral saat Anda membopong jemaah haji lansia. Apakah itu memang salah satu bagian dari tugas Anda atau inisiatif saat menjalankan amanah ini, Pak? Di sisi lain kami memang ditugaskan untuk itu. Tetapi kami berharap kami bisa membuat jemaah nyaman, apalagi jemaah-jemaah lansia, karena kami berpikir karena orang tua kami sudah meninggal, makanya dalam hal ini kami ingin mengabdikan diri kami pada jemaah agar supaya memang benar-benar terlayani, ya, terutama kepada lansia yang memang membutuhkan kehadiran petugas, apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan beliau-beliau untuk naik turun kendaraan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini walaupun kami diberikan tanggung jawab untuk mengatur perputaran bis agar supaya terlayani jemaah, kami tetap melaksanakan membagi waktu di sela-sela perputaran kendaraan, kami membagi pelayanan full kepada para lansia ataupun para jemaah yang membutuhkan kami di terminal. Baik, Ibtu Iswan, kami mengucapkan terima kasih sekali karena Anda sudah menjalankan tugas amanah ini dengan baik sebagai anggota Polri. Tapi adakah pengalaman-pengalaman menarik lainnya selama menjalankan amanah ini sebagai petugas haji, Ibtu Iswan? Pengalaman banyak, tapi ada satu saja yang ingin kami utarakan, yaitu pada saat kondisi tertentu terminal Krodit pembongkaran jemaah pada waktu setelah sholat zuhur, sholat isya, sholat subuh, yang kurang lebih 53.000 jemaah yang ada di terminal, karena kebetulan terminal yang ada di Mekah itu ada dua, yang salah satunya kami adalah kepala terminalnya. Di sisi lain kami ada jemaah yang salah, kami tidak menyampaikan tersesat karena kalimat tersesat itu tidak baik, makanya salah jalan ke terminal yang ada sama yang kami tempati untuk bertugas. Yang bersangkutan adalah jemaah dari terminal yang seberangnya. Sedangkan pada waktu yang bersamaan kami dibutuhkan di terminal untuk mengatur perputaran bis mengantarkan jemaah ke hotel ataupun ke tempat pemondokan, dan kami diberikan pilihan harus mengantarkan juga jemaah yang lansia dan sebagainya yang membutuhkan kehadiran kami, mengantarkan lagi ke terminal yang seberang. Itulah, akan tetapi dalam hal ini alhamdulillah segala sesuatunya Allah akan memberikan jalan keluar. Kami bisa melayani yang ada di terminal dan bisa juga melayani jemaah-jemaah yang membutuhkan ke arah-arah yang salah masuk terminal dan sebagainya. Baik, amin. Lalu dengan tugas yang begitu padat, Ibtu Iswan, apakah Anda bisa mengatur waktu untuk beribadah haji juga di sana? Alhamdulillah kami diberikan kesempatan bisa di sela-sela waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Dari kementerian kami yang belum pernah berhaji diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji di sela-sela. Contohnya pada waktu di Arafah, kami karena belum melaksanakan haji, kami diberikan kesempatan untuk menggunakan pakaian ihram. Begitu juga di Musdalifah, kami karena belum pernah ke Musdalifah, kami diberikan kesempatan, tetapi tidak mengurangi pelayanan kami kepada jemaah. Akan tetapi yang akan sedikit perbedaan adalah pada waktu jamaah kami menggunakan uniform PPIH, pada waktu kami menggunakan baju ihram, kadang-kadang mereka bingung yang mana yang petugas PPIH yang harus melayani mereka. Tetapi karena ada grup WA, kami menyampaikan kami siap walaupun menggunakan baju ihram kapanpun dibutuhkan oleh jemaah. Jadi kami tetap di sela-sela melaksanakan ibadah haji, kami tetap melaksanakan tugas full seperti yang diamanahkan untuk melayani seluruh jemaah, terutama adalah lansia. Baik, terima kasih Ibtu Iswan Brandes telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Terima kasih. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Tahun ini sekitar 2 juta umat Islam dari berbagai negara di dunia menunaikan ibadah haji, termasuk jemaah asal Amerika Serikat. Dulu jemaah dari Amerika Serikat hanya perlu mengurus ibadah haji lewat agen wisata atau biro perjalanan haji. Tapi kini prosesnya dibuat online. Lalu bagaimana prosesnya? Berikut liputan Yuni Salim dari VOA. Menginjakkan kaki di tanah suci dan menjalankan rukun Islam yang kelima menjadi impian bagi banyak orang, termasuk 3 muslimah asal Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat.
Ake Pangasuti kini tinggal di San Francisco. Terharu, tiap hari nangis. Ini mata pada benar interview. Jadi ternyata benar ya, yang apa kata-kata orang bilang, kita tuh tamu Allah. Apa yang kita inginkan, kita plan hari apa, itu semuanya dibuat lancar. Dan Sementara Miranti tinggal di Chicago dan pergi berhaji bersama adiknya. Bisa kesini kayak mimpi gitu loh. Kok bisa ya saya kesini? Saya emang udah 2 tahun terakhir pengen gitu, tapi nggak tahu gimana caranya. Kok alhamdulillah saya bisa pergi. Kebetulan juga. Ketiga sahabat lama yang kini tinggal di kota yang berbeda ini bersyukur tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Meski di grup dan paket yang berbeda setelah tertunda akibat pandemi COVID dan harus melewati sistem pendaftaran yang baru. Tahun ini adalah tahun ketiga pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem pendaftaran dan pengelolaan perjalanan haji secara online. Sistem ini berlaku untuk negara tertentu di Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Australia, dan sejumlah negara lainnya. Sedangkan untuk Asia, sementara ini berlaku hanya untuk Jepang dan Korea Selatan. Sistem online ini mulai diterapkan tahun 2022 dengan nama Mutawif, tapi sekarang namanya berubah menjadi Nusuk. Menurut pemerintah Saudi, sistem online ini untuk memudahkan calon jemaah. Tapi bagi pendaftar, prosesnya membutuhkan kesabaran ekstra. Stressful ya Mbak ya, stressful banget. Jadi kalau mau diomongin masalah level kesulitan, itu levelnya tinggi sekali. Karena memang masalahnya itu penjualan itu dikeluarkan di saat bulan Ramadan. Dimana kita banyak harus melakukan ibadah yang kita otomatis terganggu karena kita nggak bisa mengakses dari komputer. Ibarat karena itu kayak lotre jadinya ya. Jadi nggak jamin siapa bakal dapat. Mau taruh duit mau berapa ribu juga kalau memang nggak dapat ya nggak dapat. Dan saat di Mekah pun, akhirnya mereka harus melakukan apa-apa sendiri. Tidak bisa fokus pada ibadah. jadi bimbing kayak bareng-bareng kita tawaf bareng itu nggak ada lagi kalau dari Amerika, dari Nusuk ini. Kita ada kemarin, Oh iya, ada pakai shake satu. Iya, Ada beberapa leadernya. Tapi kita 120 orang, jadi cuma 10 menit bareng habis itu bubar jalan. Ya, kalau dibilang beda sama nggak dengan dulu, beda banget. Kita harus banyak-banyak cari informasi sendiri. Bila boleh memilih, ketiga sahabat ini lebih memilih proses tradisional seperti sebelum pandemi, yakni lewat agen wisata atau biro perjalanan haji yang bisa membimbing mulai proses administrasi, transportasi, hingga bimbingan langsung saat ibadah di Tanah Suci. Tapi untuk saat ini mereka ikhlas dan bersyukur akhirnya bisa menjalankan ibadah bersama sekitar 2 juta muslim dan muslimah lainnya. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, Karlina Amkas, dan tim VOA. Kapolres Indramayu menggelar sesi penyuluhan dan arahan terhadap anggota Babin Kamtibmas wilayah Polres Indramayu. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.